Ya, hanya saja waktu berguru ke Mekahnya itu berbeda. Jadi seperguruan tuh ya, nenek Syekh Bisilam dengan moyang guru. Kemudian satu lagi, yang gurunya di sini, yang berguru juga dari sini adalah Syekh Abdul Ghani Batu Besurat Riau. Batu, mau yang dari Riau Batu Surat itu masuk Kampar atau Rokan Hulu? Kampar, masuk dari Kabupaten Kampar. Itu juga berguru ke Mekah sana. Nenek Syekh Abdul Ghani ini salah satu muridnya adalah itulah yang di Aceh, Syekh Abdullah Mudawali yang juga dulu pernah bertemu dalam tarikat serumpun sama kita. Tapi itu sudah wafat, sekarang digantikan oleh anaknya di daerah Labuan Haji, namanya Syekh Amran Wali ya. Itulah lebih kurangnya dari Sumatera. Dari Jawa juga ada yang pada masa yang sama juga berguru ke Mekah. Ini saya bacakan ya dari Jawa. Supaya untuk informasi kita, murid-murid Sayyidi Syekh Sulaiman Zuhdi yang di Jawa. Yang pertama, Syekh Muhammad Abdul Hadi Giri Kusumo dari Meranggen, Demak. Juga pada waktu itu. Kedua, Syekh atau Kiai Abdullah dari Tegal. Tetapi beliau ini, Kiai Abdullah ini tidak mengambil murid. Jadi dia sudah dibolehkan juga, tapi tidak mengambil murid dari Tegal. Ketiga, Syekh Muhammad Ilyas dari Banyumas. Ini Muhammad Ilyas dari Banyumas. Syekh Muhammad Ilyas ini sebenarnya adalah cucu Pangeran Diponegoro dari Banyumas. Untuk diketahui aja, Pangeran Diponegoro itu sebenarnya anak Hamengkubuwono ketiga itu. Ya, anak tertua Hamengkubuwono ketiga, cuman ibunya tidak permaisuri, itu saja. Jadi ini cucu dari Pangeran Diponegoro, Syekh Muhammad Ilyas juga berguru ke Mekah. Penerusnya daripada Syekh Muhammad Ilyas ini punya dua alkah. Satu di Sokaraja, diteruskan oleh putranya yang bernama Muhammad Afandi. Ada satu lagi di Kedung Peruk, diteruskan oleh putranya Muhammad Abdul Malik, atau dikenal sebagai Mbah Malik. Oleh Syekh Muhammad Ilyas, Mbah Malik ini pernah diutus juga ke Mekah dan dapat ijazah dari Syekh Ali Ridho. Jadi sebenarnya sama juga. Moyang guru ini punya murid nenek buayan, nenek buayan diutusnya pernah ke Mekah, dapat juga nenek daripada Syekh Ali Ridho. Begitu juga lah yang ini. Syekh Muhammad Ilyas menurunkan kepada anaknya tadi, Mbah Malik, Syekh Abdul Malik ini disuruhnya ke Mekah, dapat juga ijazah dari sana. Ya. Mbah Malik inilah guru dari ketua tarikat Muktabarah sekarang yang bernama Syekh Habib. Itu sebenarnya. Jadi itulah hubungan kita dengan Syekh Habib Lutfi itu. Disitulah. Pada yang terakhir itu ada yang kebetulan dari kita ini datang, yang juga anggota tarikat Muktabarah. Entah bagaimana dia menghubungkan. Saya bilang, saya sampaikan salam hormat, salam takjim. Saya bilang kepada Syekh Habib Lutfi, dia menjawab ya. Pada suluk terakhir, Syekh Habib Lutfi mengucapkan selamat untuk suluk yang ada di Baitul dan yang ada di yayasan. Itu dia. Supaya kita tahulah sedikit apanya. Yang keempat, Syekh Abdul Rahim dari Cikampuk, Cilacap. Dari muridnya saat ini ada yang mendirikan perguruan tarekat Al-Falah di Banyumas, pimpinannya saat ini adalah Syekh Habib Mukti. Yang kelima adalah Syekh Muhammad Habib, tapi muridnya tidak banyak. Itulah dia, untuk kita ketahui ya sekitar apa ya. Ini lain-lain dan lain-lain. Di antara syekh-syekh yang tadi ada yang lebih tua, yaitu yang di Sumatera Barat nih. Yang pertama namanya Nenek Syekh Ibrahim Kumpulan. Semalam kita lewati juga itu. Syekh Ibrahim Kumpulan, itu yang pertama. Yang kedua, Syekh Ismail Simabur. Atau nama lainnya Syekh Ismail Minangkabawi. Itu bergurunya enggak ke yang ke-32, langsung ke yang 29. Jadi lebih tua. Jadi yang ini kan nenek moyang ini ke yang 32, tetapi yang dua ini berguru ke sana. Mana kayat di mana?
Agak, jadi enggak situ aja. Syekh Ibrahim kumpulan murid tertuanya adalah nenek Syekh Sabuddin Sayur Matinggi. Itulah nenek khalifah tertua daripada nenek Syekh Ibrahim kumpulan, dan disitulah awal muasal ayahanda guru mengenal tarikat. Tapi belum tidak masuk di Syekh Sayur Matinggi itu. Tapi hanya belajar gitu aja, tapi belum masuknya di sini di Bukit Tinggi. Jadi ayahanda guru dulu di sana, di Sayur Matinggi, itulah dia apa. Jadi jadi ada yang lebih tua dari segi apa ya, yaitu Syekh Ibrahim kumpulan dan Syekh Ismail Simabur itu. Syekh Ismail Simabur atau Syekh Minangkabawi. Yang Syekh Ismail Simabur ini kalau nggak salah makamnya di daerah Batu Sangkar atau daerah Lintau, sedangkan yang kumpulan semalam juga kita lewati itu. Lanjutnya saya terangkan, ini mereka langsung daripada silsilah ke-29, yaitu murid daripada Sayyidi Syekh Maulana Khalid Kurdi. Tapi dalam praktek sebenarnya Maulana Khalid Kurdi ini tidak menetap ya. Jadi sebenarnya dia berguru kepada yang nomor 30, yang ada di Jabal Kubis Mekah. Namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Maulana Khalid Kurdi ini keliling. Itu modelnya, yang nomor 29 nih. Asal dia ke Mekah, nanti siapa-siapa yang diangkat oleh Syekh Abdullah Afandi, disempurnakannya aja, disahkannya aja. Maka dalam riwayat hidup daripada nenek Syekh Ibrahim kumpulan dan nenek Syekh Ismail Simabur menyebutkan, kami murid daripada Sayyidi Syekh Maulana Khalid Kurdi, namun di bawah bimbingan Sayyidi Syekh Abdullah Afandi. Karena Maulana Khalid Kurdi tidak menetap di Mekah, dia berkeliling. Ya, makam terakhirnya di Syria. Damaskus ya, Khalidiyah. Jadi begitu aja ya. Jadi sebenarnya itulah, tapi pengesahan ijazah kesehatannya tetap dari Syekh Maulana Khalid Kurdi ya. Syekh Abdullah Afandi yang berada di Jabal Kubais Mekah. Syekh Ismail Simabur atau Syekh Ismail Minangkabawi, murid dari pada Syekh Maulana Khalid Kurdi, muridnya sangat banyak, ada di Tanah Minang, ada di Singapura, ada di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Bahkan Raja-Raja Riau juga termasuk muridnya. Sampai Semenanjung Melaya hingga ke Kedah. Jadi jangan juga kita terkejut. Yang dari Malaysia ini tiba-tiba kita bergaul, udah banyak juga atau orang lain yang juga udah mustarikat juga. Ya. Karena dari nenek-nenek guru juga sudah banyak murid-muridnya di sana. Tapi apakah terorganisir macam kita? Tidak. Jadi sudah ada dari dulu ya. Sampai ke Kedah. Lanjut lagi nih. Pada tahun 1869, pada tahun 1869 seorang residen Belanda mencatat dan mengatakan 1/8 dari penduduk dataran tinggi Sumatera Barat telah menjadi pengikut tarikat Naksabandi. Dataran tinggi ini 1/8. PN aja ya. Sebelum tarikat Naksabandi datang, tarikat Satariyah sudah ada di sini. Jadi kalau 1/8, tarikat lain 1/8, artinya 1/4 atau 1/6. Artinya pada waktu itu, tiap 6 orang yang ada di kota ini, 1 orang tarikat. Saya nggak tahu sekarang, apakah memang seperti di Uzbek nggak ada lagi, atau masih terus tanpa kita tahu. Tapi kalau memang terus, kalaupun tak 1/4, nanti kalau habis ini kita main-mainlah di kota nih, mungkin 1 orang dari 10 yang kita jumpa mungkin penganut tarikat, tapi kita nggak tahu. Ini boleh kita coba nanti kalau nggak percaya. Pergi kita ke pasar. 1/8, artinya kalau itu TN saja ya, Naksabandi. Nanti ada kesimpulannya ini sebenarnya. Ini ada kesimpulannya. Kesimpulannya begini, banyaknya orang bertarikat ini sebenarnya. Ya, tapi mungkin tidak macam kita nih apa semua. Kesimpulan daripada ini semua supaya kita tahu. Yang pertama, janganlah kita eksklusif atau tertutup. Bergaullah kita dengan baik di masyarakat. Yang kedua, jangan sombong. Daripada yang pelajaran ini dulu, banyak kita beramal. Banyak beramal, terutama pimpinan-pimpinan surau atau pimpinan tawajud tambah berkatam. Yang ketiga, boleh. Yang selanjutnya, boleh banyak bekerja, boleh banyak mencari pitih, boleh banyak mencari duit. Udah gitu ya. Aturan.
Ini bukan sekedar saya bilang ya. Silsilah ke-29 sudah pernah mengatakan. Silsilah ke-29 pernah mengatakan. Sayyidi Syekh Maulana Khalid Kurdi. Saya mencari dunia demi agama. Dia bilang. Bahkan ketika dia sedang menuntut sama gurunya. Ketika dia sedang belajar sama gurunya. Dia sudah mengatakan kepada gurunya. Wahai guru, nanti aku akan berdakwah. Aku akan berdakwah. Salah satu dengan caraku, sloganku, aku akan mencari dunia demi agama. Boleh, kata gurunya. Nah, jadi saya membilang ini bukan tanpa dasar ya. Nah, bukan untuk membuat semangat, memang boleh. Nah, jadi ya boleh, banyak beramal, banyak bekerja, boleh mencari piti itu banyak-banyak boleh. Enggak, ini makanya kita perlu ya, kita gali sejarah tadi kan, macam mana dulu. Jadi sebenarnya jujur sajalah, setelah era Genghis Khan, di cucu Genghis Khan sudah Islam itu. Genghis Khan tidak Islam, anaknya belum, cucu Genghis Khan sudah Islam. Dan banyak melaksanakan perkawinan campur dengan orang Timur Tengah. 5 abad, 500 tahun, kekuasaan cucu Genghis Khan yang dimulai dari Timur Leng sampai Mughal Empire. 500 tahun kerajaan itu bertahan. Seluruh raja-raja bangsawan itu senantiasa dinasihati oleh Syekh-syekh Tarikat Naksabandi. 500 tahun itu bertahan ya. Daripada dinasti Timuriyah, Ilkhaniyah maupun Mughal yang Empire yang apa itu. Penasihat-penasihat kerajaan itu semua dari Naksabandi. Maka dalam sejarah, bahkan kalau dihitung penyebaran Islam yang dilakukan oleh keturunan Genghis Khan, lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Abbasiyah. Apa artinya? Penyebaran Islam yang dilakukan oleh orang Mongol lebih banyak daripada yang dilakukan oleh orang Arab. Itu sebenarnya. Lebih mobile dia. Ya. Nah, sekarang kan tanpa sadar terjadi kan juga. Tapi walaupun bukan apa kali. Tanpa sadar kan Islam terbesar di dunia, di Indonesia sekarang kan. Jumlahnya iya. Jadi lebih banyak itu. Nah, jadi 5 tahun dan itu seluruh. Jadi kejayaan keturunan Genghis Khan Empire itu nggak lepas dari apa? Daripada Syekh Naksabandi ini. Maka dalam kisah yang ditulis mengenai kejayaan 5 abad ya, 500 tahun, maka istilah itu disebut dengan success story dakwah Naksabandi. Ya. Apakah ini kita lanjutkan atau tidak? Aduh, tepuk tangan. Oh, mami nanti salah satu ya. Oh, boleh. Yang lain pun boleh lah, bukan mami aja, yang lain boleh juga. Begitulah kesimpulan nih. Ya. Tadi mencari dunia demi agama sudah ya. Nah, oke lah kesimpulan kita memang pada hari ini untuk disampaikan aja supaya terbuka wawasan kita. Intinya satu, sama seperti yang tadi, kita muliakan dalam kesempatan yang ini moyang guru kita Sayyidi Syekh Sulaiman Al-Khalidi Bapungkut, dan kita yakin memuliakan yang satu sama dengan memuliakan yang banyak, karena yang banyak ada di dalam yang satu dan yang satu ada dalam yang banyak ya. Itulah penjelasan yang pertama daripada pada pagi hari ini. Yang kedua, ini kita semalam cerita itu begini. Ini cerita dulu sedikit lo yang apa? Mengenai ziarah ini. Jadi sebenarnya begini, ziarah ini kepada yang cerita pribadi saya. Maka terjadi inilah saya lakukan tiap 7 tahun. Walaupun tidak 7 tahun pun boleh. Ceritanya sejarah begini, ketika saya lahir, saya sakit tetanus. Dan sakitnya begitu berat. Ketika hari ke-7 sudah sangat kritis. Nah, ini cerita saya. Ketika hari ke-7 keadaan itu sudah sangat kritis. Tidak diobat dokter lagi, langsung diobati oleh yang mulia Ayahanda Guru. Orang tua saya sendiri. Di situ beliau bernajar. Kalau saya sembuh dan sehat, dia akan membawa saya 3 kali setiap 7 tahun berziarah ke tempat moyang guru. Itulah najarnya oleh yang mulia Ayahanda Guru. Alhamdulillah berkat rahmat Allah, saya pun sehat, saya bisa apa? Nggak tahu yang detail-detail, saya nggak tahu, mungkin nanti Kayet atau yang lama tahu, saya sehat. Maka yang saya ingat, apakah sebelum itu saya sudah bawa pada umur 7 tahun,
saya dibawa oleh Yang Mulia Ayahanda Guru berziarah ke sana. Dan pada waktu itu ada acara adat di sana, saya pun tidur di sana, tidur di tempat yang rumah kayu semalam. Itu yang pertama kali pada umur